Salam damai Kristus. Dalam video ini, saya menjawab pertanyaan mengenai sakramen pengampunan dosa di dalam Gereja Katolik. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengaku dosa di hadapan seorang pastor atau romo dan tidak langsung kepada Tuhan? Pada intinya, Allah ingin agar manusia menjadi kudus, sehingga bisa kembali bersatu dengannya. Dalam Perjanjian Lama, Allah mengajar manusia untuk melakukan pengakuan dosa. Tercatat dalam Kitab Imamat, bab 5 ayat 5-6. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Kita harus selalu ingat bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti sebuah jembatan panjang yang menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain. Untuk mencapai ke seberang, orang harus melewati awal dan akhir jembatan. Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Bisa dibilang, dalam Perjanjian Lama, Allah mengajar manusia dengan berbagai peristiwa agar dapat mengerti apa yang Allah lakukan dan kehendaki dalam Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, manusia, dalam hal ini imam, hanya bisa memohonkan pendamaian antara Allah dengan pendosa. Imam tidak memiliki kuasa mengampuni dosa. Namun dalam Perjanjian Baru, manusia bisa mengampuni dosa, yaitu Allah yang inkarnasi menjadi manusia, yang bernama Yesus. Dia yang 100% Allah dan 100% manusia berkuasa mengampuni dosa. Tercatat di dalam Injil Matius bab 9 ayat 2-6. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan kuasa mengampuni dosa inilah yang diberikan Yesus kepada para rasulnya. Tercatat dalam Matius bab 16 ayat 18-19. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga."
dan juga dalam Yohanes bab 20 ayat 21-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan karena Allah ingin manusia menjadi kudus, maka kuasa mengampuni dosa ini tidak hanya berhenti pada para rasulnya saja, tetapi diteruskan kepada para penerus rasul dalam gerejanya, yaitu para uskup dan imam. Lalu ada pertanyaan, apakah kuasa dari Allah ini bisa diteruskan? Allah telah memberi contoh sejak dalam perjanjian lama, bahwa kuasa ilahi dapat diteruskan kepada orang lain. Tercatat dalam kitab 2 Raja-Raja bab 2 ayat 5-15. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Setelah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Elia meneruskan kuasa yang luar biasa dari Allah kepada Elisa muridnya untuk melakukan mukjizat-mukjizat hebat yang diperlukan manusia pada zaman itu, agar percaya pada kuasa Allah yang bisa diteruskan kepada orang lain yang kelak, yaitu pada saat ini kuasa dari Allah yang diperlukan manusia pada zaman sekarang ini, yaitu pengudusan,
diteruskan dari para rasul kepada para penerusnya dalam gereja Tuhan, hingga dunia ini berakhir. Dalam pengampunan dosa ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Kehadiran Allah, 2. Manusia sebagai perantara, 3. Pendosa dan pengakuannya. 3 persyaratan ini selalu dipenuhi dalam setiap pengampunan dosa. Tuhan memberi contohnya dalam Perjanjian Baru, yaitu pada kasus seorang perempuan yang kedapatan berzina pada Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dengan mengatakan jangan berbuat dosa lagi, Yesus mengampuni dosa perempuan itu karena persyaratan pengampunan dosa yang terpenuhi, yaitu 1. Kehadiran Allah dipenuhi dalam Yesus karena Dia adalah Allah yang inkarnasi. 2. Manusia sebagai perantara dipenuhi dalam Yesus karena Dia adalah benar-benar manusia. 3. Pendosa dan pengakuannya. Pada saat orang-orang menempatkan perempuan itu di hadapan Yesus dan mengatakan kepadanya bahwa dia kedapatan berzina, perempuan itu tidak menyangkal. Bukankah itu berarti sebuah pengakuan? Maka Yesus tidak bisa menolak untuk mengampuni dosanya, karena itu yang sebenarnya Dia inginkan, mengampuni dosa. Allah selalu bekerja sama dengan manusia dalam mewujudkan kehendak-Nya. Bukan berarti Allah kurang berkuasa, namun Dia ingin manusia terlibat langsung dalam rencana-rencananya bagi manusia dan dunia. Tuhan bertindak melalui berbagai peristiwa dan juga melalui manusia untuk kebaikan manusia karena Dia sangat mengasihi ciptaannya itu. Contohnya, dalam kesembuhan penyakit yang diderita oleh seseorang, Tuhan bisa langsung seketika menyembuhkan sakit orang itu tanpa bisa dimengerti dan dijelaskan oleh akal sehat manusia. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Dan banyak orang yang telah mengalaminya. Namun kita juga tahu, tidak setiap kesembuhan jasmani selalu melalui mukjizat. Tuhan juga menunjukkan kuasa-Nya dalam upaya kesembuhan jasmani manusia melalui kinerja profesi para medis.
Demikian juga dengan kesembuhan rohani manusia. Karena dosa membuat rohani kita menjadi terluka, menjadi sakit, sebagaimana digambarkan dalam Alkitab sebagai penyakit kusta, sehingga tidak boleh mendekat ke bait Allah dan harus bersih atau tahir dahulu agar bisa kembali menghadap Allah dalam bait Allah. Maka sakit kusta rohani ini harus disembuhkan dengan kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada para rasulnya, yang diteruskan kepada para penerus rasul, yaitu para uskup dan imam. Mari saudaraku, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua sakit kusta rohani. Maka kita semua perlu penyembuhan dalam sakramen pengampunan dosa, agar kita menjadi tahir kembali dan menyatu dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat 5 dan 2, untuk mendukung pelayanan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.